Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di tema 3D kelas 3, subtema 3 dan 4. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga dan sebagai warga negara. Di sini kita akan membahas beberapa kalimat saran. Yuk, kita ikuti pembahasannya. Teman-teman, kita tentu mempunyai teman di sekolah maupun teman di rumah. Teman di lingkungan rumah biasa disebut dengan tetangga. Tetangga merupakan orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Dengan tetangga kita harus rukun, peduli, dan saling menghargai ya teman-teman. Nah, bagaimana jika kita baru pindah ke lingkungan yang baru seperti cerita Kalisa berikut, berkenalan dengan tetangga? Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita dalam bertetangga? Berkenalan dengan tetangga. Kalisa baru pindah rumah. Kalisa belum memiliki teman di tempat tinggalnya yang baru. Pak Mulya, ayah Kalisa, mengajak ibu dan Kalisa berkenalan ke rumah Pak Arif, tetangga sebelah kiri rumahnya. Pak Mulya berkata, "Kalisa, kamu sebaiknya ikut. Pak Arif juga punya anak perempuan seumurmu. Kamu bisa berkenalan dengannya." Awalnya, Kalisa menolak karena takut tetangga barunya tidak mau menerimanya sebagai teman. Ibu pun mengingatkan Kalisa, "Kita tidak boleh menebak-nebak orang. Kamu tidak akan tahu sikap anak Pak Arif kalau belum berkenalan. Lagi pula, kewajiban kita sebagai warga baru mengenalkan diri pada tetangga." Akhirnya, Kalisa mau ikut berkenalan ke rumah Pak Arif. Nah, dari cerita ini, teman-teman bisa menyebutkan apakah hak yang ada dalam cerita? Ya, setiap orang memiliki hak apa? Hak untuk dikenal tetangga. Kemudian, kewajibannya apa? Ya, kewajiban sebagai tetangga baru adalah mengenalkan diri pada tetangga sekitar. Teman-teman tentu juga sudah pada tahu nih apa saja kewajiban dan hak dalam bertetangga. Berikut ini saran dalam bertetangga. Teman-teman ikut membantu ya. Mana yang merupakan kalimat saran yang tepat dan kalimat bukan saran. Kita ingat kembali nih bahwa kalimat saran akan didahului seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, atau lebih baik lagi. Nah, kita akan memeriksa kalimat yang pertama. Sebaiknya, ketika bertemu tetangga, menyapa dengan ramah. Apakah sudah termasuk kalimat saran yang tepat atau belum? Yang pertama ini sudah termasuk kalimat saran yang tepat karena ada kata sebaiknya. Oke, yang kedua, ajaklah teman barumu bermain. Ini sudah termasuk kalimat saran yang tepat atau belum? Belum ya. Kalimatnya kita letakkan di sini. Nanti kita akan memperbaiki. Yang ketiga, seharusnya kamu membantu teman baru berkenalan dengan teman lainnya. Oke, ini sudah kalimat saran yang tepat ya. Karena ada kata seharusnya. Yang keempat, ada baiknya bila tidak membuat keributan yang mengganggu tetangga. Oke, ini juga termasuk kalimat saran yang tepat. Karena ada kata ada baiknya. Dan yang kelima, jangan membicarakan keburukan tetangga dengan tetangga yang lain. Nah, yang ini belum kalimat saran yang tepat ya. Kita letakkan di sini. Nah, dua kata ini kita akan memperbaikinya ya, agar menjadi kalimat saran yang tepat. Yang pertama ini, ajaklah teman barumu bermain. Supaya menjadi kalimat saran yang tepat, maka kita sisipkan di awal kalimatnya. Bisa seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, atau lebih baik lagi. Dari salah satunya ini, manakah yang paling tepat ya? Oke, kita sisipkan kata sebaiknya ya. Maka kalimat ini menjadi
Sebaiknya ajaklah teman barumu bermain. Sekarang, pada kalimat yang kedua ya, jangan membicarakan keburukan tetangga dengan tetangga lain. Kita sisipkan kata apa ya, supaya menjadi kalimat saran yang tepat? Sebenarnya, ini bisa kita sisipkan sebaiknya, ada baiknya, atau seharusnya juga bisa. Nah, kita pilih seharusnya saja ya. Seharusnya jangan membicarakan keburukan tetangga dengan tetangga lain. Bagaimana? Bisa ya? Bagaimana bisa memperbaiki kalimat yang bukan kalimat saran menjadi kalimat saran yang tepat? Nah, dalam bertetangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jarah." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Maka, yaitu teman-teman, kita tidak boleh mengganggu tetangga kita seperti yang tampak pada dua contoh ini. Dari kedua gambar ini, kita akan menentukan masalahnya, lalu menentukan penyelesaiannya, dan terakhir membuat kalimat saran yang tepatnya. Dari gambar yang pertama, masalahnya adalah buang sampah sembarangan. Bagaimana penyelesaiannya atau seharusnya bagaimana? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, jika kita ingin memberikan saran, maka kalimat sarannya bagaimana? Ya, sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Oke, gambar yang kedua. Masalahnya apa? Ya, mencoret-coret tembok. Penyelesaiannya bagaimana? Menjaga kebersihan tembok dari coretan. Lalu kalimat sarannya bagaimana? Sebaiknya menjaga kebersihan tembok dari coretan. Nah, kedua contoh ini adalah sikap yang tidak menjalankan atau melaksanakan kewajiban, baik dalam bertetangga maupun sebagai warga negara, dalam menjaga lingkungan tetap bersih, indah, nyaman, dan sehat. Dengan membuang sampah sembarangan seperti ini, sampah yang dibuang sembarangan dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Sampah juga dapat menjadi sarang berbagai kuman penyakit, sehingga lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, kita sebagai pelajar, sebagai warga negara, dapat menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia dengan menjadi pelajar yang berprestasi, seperti prestasi pelajar Indonesia di tingkat dunia. Pada sebuah ajang kompetisi matematika sedunia yang diadakan di Rumania pada tanggal 4 hingga 14 Juli 2018. Pada kompetisi ini, tim Indonesia berhasil meraih 6 medali. Dengan perolehan tersebut, Indonesia menempati peringkat 10 di atas negara Australia, Inggris, Jepang, dan Kanada. Tidak hanya itu, pelajar Indonesia juga pernah berprestasi pada kontes robot dunia di Taiwan, festival menyanyi internasional di Italia, Olimpiade Fisika di Amerika, serta masih banyak lagi. Prestasi yang demikian tentu merupakan hal yang membanggakan. Para pelajar sebaiknya harus tekun belajar agar suatu saat dapat ikut berprestasi. Kamu juga tentu ingin berprestasi di tingkat dunia seperti itu, bukan? Nah, dari teks tersebut, dengan memperhatikan kata seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, atau lebih baik lagi, tentu kita dapat menentukan mana kalimat saran yang terdapat pada teks ini ya. Nah, inilah kata sebaiknya. Maka ini merupakan kalimat sarannya. Para pelajar sebaiknya harus tekun belajar agar suatu saat dapat ikut berprestasi. Kemudian, suatu hari di sekolah juga,
pernah diadakan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan tersebut dilakukan oleh Dr. Santi. Dr. Santi menjelaskan tentang memilih jajanan yang sehat. Berhati-hatilah dalam memilih jajanan. Bila tidak berhati-hati, kita dapat terkena penyakit. Memilih jajanan yang sehat tidaklah sulit. Kita sebaiknya memperhatikan jajanan yang akan kita beli. Jelas Dr. Santi. Nah, dari penjelasan Dr. Santi ini, adakah kalimat saran yang dapat teman-teman temukan? Dengan memperhatikan 4 kata ini ya, seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, atau lebih baiknya lagi. Nih, ada kata sebaiknya. Maka ini adalah kalimat sarannya. Kita sebaiknya memperhatikan jajanan yang akan kita beli. Jika kemudian bertanya, memperhatikan jajanan yang akan kita beli itu maksudnya apa ya, Bu? Dr. Santi lalu menjelaskan. Maksudnya adalah, yang pertama, jangan membeli jajanan di tempat berjualan yang kotor. Lalu yang kedua, jangan membeli makanan dan minuman yang berwarna mencolok. Dan yang ketiga, jangan membeli makanan yang telah basi, yang cirinya berbau aneh, berlendir, berjamur, atau telah melewati dari tanggal kadaluarsanya. Oke, teman-teman, demikian pembahasannya tentang kalimat saran pada subtema 34 kali ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.